Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdala syuhur wa ja'ala siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang amat istimewa di malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu di sini di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya yang sebentar lagi akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir. Kemudian selawat beserta salam, mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tengku imam, bapak-bapak, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-25. Malam yang ke-25 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sudah 24 hari 24 malam kita melaksanakan ibadah dalam bulan suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, qiyamul lail kita dan seluruh turunan-turunan ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci yang mulia ini. Dan kita berharap dan berdoa selalu agar Allah melanjutkan usia kita, memberikan kesempatan kepada kita dan kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah, bisa menyelesaikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kami mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk beristighfar, memohon ampunan Allah. Khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah telah memberikan fasilitas yang banyak untuk itu. Pertama, Rasul mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan kesungguhan, penuh harap ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Semua dosa masa lalunya diampuni oleh Allah. Kemudian hadis kedua, Rasulullah bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan ibadah di malam hari, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Kemudian hadis ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Ini 3 buah hadis dengan redaksi mirip-mirip. Allah beri fasilitas untuk mendapatkan keampunan bagi hambanya yang melakukan ibadah pada malam-malam tersebut. Selebih itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mendengungkan, melantunkan sebuah doa yang diajarkan pertama sekali kepada istrinya yang tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berpapasan bertemu dengan bulan suci dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Quli, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, baca, berdoalah kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf,
Kau cinta, suka untuk memaafkan, untuk mengampuni, maka ampunkanlah dosa dan kesalahan saya. Jadi doa ini senantiasa dilantunkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa begitu penting tentang ampunan Allah, jemaah yang mulia? Kita diminta agar keluar dari bulan suci Ramadan ini sudah putih, bersih, bening seperti baru keluar dari perut ibu kandung kita masing-masing. Kenapa begitu penting ampunan ini? Karena di hari kiamat kelak tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam syurga Allah kecuali setelah seseorang tidak lagi berdosa dan tidak punya kesalahan. Sudah ampun segala dosanya baru punya peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdosa akan dipisahkan dengan orang-orang yang tidak berdosa pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berdosa tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang tidak berdosa. Kalau malam ini mungkin ada di antara kita yang punya dosa, tapi kita masih bisa kumpul sama-sama. Kita satu keluarga di rumah masih bisa tidur bersama walaupun salah satu anggota keluarga kita penuh dengan onaran dosa. Ya, dosa yang tidak kita ketahui, dosa berbagai jenis dosa yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam keseharian dia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai bangun kembali. Tak tahu kita dosa apa. Dosa saya, bapak-bapak tidak pernah tahu apa dosa saya. Dosa bapak-bapak juga saya tidak pernah tahu. Dosa di antara kita satu sama lain tidak pernah tahu, tapi Allah tahu apa dosa yang kita bawa, apa dosa yang masih melekat pada badan kita, pada jiwa kita yang belum dibersihkan, belum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kiamat kelak antara orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." 5 ayat surat Yasin ayat 54. Maka pada hari itu tidak akan rugi, tidak akan dizalimi satu jiwa pun dan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali apa yang mereka kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga pada hari itu dalam kesenangan yang menyibukkan. Allah menggambarkan orang-orang yang tak berdosa itu berada di dalam kesenangan yang menyibukkan. Enggak sempat dia berfikir yang lain-lain karena dia hidup dalam senang. Senang itu menyibukkan. Senang itu sudah habis menyita waktu dia, ya, mulai dari awal sampai akhir dalam kesenangan, terus menerus dalam kesenangan. Sibuk dia dengan kesenangan itu. Kalau ibaratnya kalau orang-orang misalnya berada di lapak judi atau berada di sedang meneguk minuman keras, dia senang dengan minuman kerasnya yang begitu menyibukkan, sibuk dia dengan itu. Begitulah digambarkan orang yang senang itu tenggelam, ngop jantung dengan kesenangan itu. Kondisi orang dalam surga itu begitu senang dan sibuk selalu, sibuk dengan kesenangan. Kalau orang sakit, ya sibuk dengan penderitaan. Habis waktu dia dengan menderita dan sakit, ya, dia dalam kesakitan, sibuk dengan kesakitan tersebut. Siang, malam, pagi, sore, habis waktu dia sibuk dengan kesakitan itu. Kesenangan juga seperti itu. Jadi dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka berada di bawah tempat yang teduh, yang bersandar di atas dipan-dipan, di atas tempat-tempat tidur, di atas spring bed. Jadi kalau Allah gambarkan seorang laki-laki bersama bidadari-bidadarinya duduk bersandar di atas dipan-dipan, itu begitu sibuk dengan kesenangan. Siapa yang tidak senang kalau seseorang laki-laki berada bersama bidadari? Bahkan mungkin lebih dari satu bidadari. Dalam kehidupan dunia saja, kalau sudah digambarkan seorang istri bersama suaminya atau suami bersama istrinya, tidak ada orang lain, seorang pengantin baru, setelah pesta selesai, orang sibuk di luar dengan cuci piring bersih-bersih, tapi mereka sudah masuk dalam kamar pengantin berduaan di situ. Begitulah digambarkan kesenangan yang menyibukkan mereka. Karena
untuk mendekatkan bagaimana kenikmatan dunia. Hanya dengan itu Allah gambarkan kenikmatan dunia. Jadi ketika seseorang diberi bidadari, diberi istri yang cantik, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kamar pengantin, berduaan di sana, tidak ada orang yang ganggu, mereka saling bercengkrama, bersenda gurau, ya, bermain-main, bersantai dan lain sebagainya. Itu gambaran salah satu kesenangan yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini. Digambarkan kondisi dalam syurga seperti itu kesenangannya, dan terus menerus akan seperti itu. Hum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka berada, mereka bersama pasangan-pasangan mereka berada di bawah tempat yang teduh, duduk di atas dipan-dipan sambil bersandar. Orang-orang yang baru saja masuk kubur, setelah diperiksa akan amal kebaikan dan amal kejahatannya, semua amal kebaikannya sempurna, ya, semua pertanyaan dari mungkar dan nakir dijawab dengan sempurna. Ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab. Siapa nabimu, siapa orang-orang yang ditunjukkan di depannya, siapa temanmu, kemana kiblatmu, semuanya dijawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Maka setelah itu malaikat itu memerintahkan, nam naumal arus, tidurlah engkau di sini sebagaimana tidurnya pengantin baru. Memang bagaimana tidurnya pengantin baru, Pak? Apa belum pernah dirasa? Antum pernah dirasa bagaimana tidurnya pengantin baru? Nam naumal arus, tidurlah kamu di sini sebagaimana tidurnya pengantin baru. Itu untuk mendekatkan pemahaman manusia ini bahwa nikmat di surga nanti mirip-mirip seperti itu dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang lain. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma yadda'un. Bagi mereka diberikan buah-buahan dan bagi mereka diberikan apa saja yang mereka minta. Pengen kopi, ada kopi. Enggak perlu pergi ke pasar dulu, enggak perlu duduk di kafe-kafe dulu. Pengen minum jus, ada jus. Pengen buah, semua yang diinginkan akan datang, akan diterima, akan didapatkan di dalam surga. Apapun yang diinginkan oleh hamba Allah yang tidak berdosa, itu akan diperolehnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling sempurna dari itu, setelah hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan itu dan mereka sudah merasakan cukup, sudah merasakan lebih, sudah merasakan sangat istimewa, sangat luar biasa, belum pernah merasakan seperti itu kenikmatan di dalam kehidupan dunia, tapi kemudian datang sebuah ucapan, salam qaulam mir rabbir rahim, sebagai sebuah ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ucapan salam, ya, ucapan salam qaulam mir rabbir rahim sebagai ucapan selamat dari Tuhan, semua penghuni-penghuni syurga itu merasakan kecil nikmat yang telah dinikmati sebelumnya. Ternyata ucapan salam dari Allah ini menggetarkan, dan itu pula yang diharapkan oleh semua penghuni syurga. Saat itu disebutkan dalam riwayat bahwa penghuni-penghuni syurga itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam itu dalam sebuah riwayat diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain mengatakan Jibril yang menyampaikan atau para malaikat yang menyampaikan salam itu sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tapi ketika Allah memperlihatkan wajahnya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kata Allah. Berseri-seri kepada Tuhan mereka. Mereka melihatnya.
ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itulah yang melihat kepada Tuhan mereka. Saat mereka melihat kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan, dan itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara melihat Tuhan, melihat Allah pada waktu itu? Innakum latarawna rabbakum misla tarawna hadzal qamar. Jadi pada suatu malam ada bulan purnama penuh. Rasul mengucapkan, kalian semua di dalam surga kelak akan melihat Tuhan kalian seperti engkau kalian melihat bulan purnama ini. Tidak ada seorang pun yang tertutup, tidak ada seorang pun yang tidak bisa melihat, tidak ada seorang pun yang terlindungi dari melihat bulan purnama tersebut. Begitulah kalian akan melihat Tuhan kalian. Sehingga disebutkan ma wa'tu syai'an ahabbu ilaihim min ru'yati ila rabbihim. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Tuhan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat atau salam sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Tapi kemudian Allah melanjutkan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang berdosa silakan minggir. Pergi, tinggalkan orang-orang yang tidak berdosa. Berpisahlah kalian dari orang-orang yang tidak berdosa. Silakan kalian menjauh, silakan kalian pergi. Jangan gabung, jangan ada di sini. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka pergilah dengan penuh kepapaan, kepiluan dan ketakutan orang-orang yang berdosa. Harus berpisah, harus meninggalkan orang-orang yang telah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah nanti yang akan membedakan. Dan Allah tahu siapa yang berdosa, siapa yang kematiannya membawa dosa, siapa yang kematiannya telah diampuni segala dosa dan kesalahannya di dalam kehidupan dunia ini. Maka semua itu akan menentukan seperti apa kita berijtihad, bersungguh-sungguh untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah benar-benar dalam keadaan suci. Kesempatan untuk itu masih terbentang di penghujung bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mendapatkan ampunan Allah. Ampunan sesuatu yang amat mahal. Oleh karena itu, dalam lagu Haddad Alwi misalnya, lastu lil firdausi ahla. Kenapa diungkapkan seperti itu? Aku tidaklah berhak untuk masuk syurga, untuk menempati syurga firdaus. Kenapa diungkapkan begitu? Tapi sebaliknya juga, wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku juga tidak kuat, tidak sanggup ya Allah untuk masuk dalam neraka-Mu. Walaupun aku tidak pantas untuk masuk dalam syurga-Mu. Kenapa tidak pantas? Karena aku masih berdosa. Tapi walaupun demikian, aku juga tidak sanggup untuk masuk atau untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu ampunilah dosa-dosaku, agar aku pantas dan layak untuk masuk syurga. Ini jemaah yang mulia, setelah mendapat ampunan Allah, ya, maka seseorang baru pantas dan layak untuk mendapatkan dan masuk ke dalam syurga Allah. Jemaah yang mulia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu setelah mendapatkan ampunan Allah untuk mendapatkan syurganya, yang syurganya seluas langit dan bumi, yang disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Tentu semua itu perlu ikhtiar, perlu usaha, perlu taubat, perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus agar tidak ada dosa yang menempel pada jiwa kita, tapi semuanya dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertaubat. Mudah-mudahan setelah atau selama bulan suci Ramadan ini Allah telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita keluar dari bulan suci ini, terbebaslah kita dari api neraka dan ditetapkan sebagai salah seorang penghuni atau calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.